ditunggu-tunggu hari ini ada kultum dari Kakak Nika dari Universitas Pelita Bangsa. Mari kita dengarkan. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi. Baik, terima kasih kepada Umi Rahmawati atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati ya pada Umi Rahmawati sebagai pengurus pengajar Majelis Taklim Al-Hidayah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kita nikmat sehat dan panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di pengajian dapat pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah sedikit kultum. Mungkin sharing ya bersama kita, tidak berniat ingin menggurui, tetapi saya ingin menyampaikan sedikit kultum atau sharing kita bersama tentang membangun komunikasi yang baik antara anak, orang tua dalam ajaran Islam. Sering kita tahu ya keluarga adalah madrasah pertama bagi kita sebagai anak ya. Nah, seorang anak itu bisa menghormati dan menghargai orang tua di rumah, yaitu ajaran orang tua itu madrasah pertama bagi anak di dalam keluarga, di dalam rumah. Kemudian ada sedikit di era digital ini mungkin saya akan membahas di era digital ini kan kita sudah mengenal yang namanya gadget ya. Jadi dari di dalam rumah itu walaupun pemandangan yang diperhatikan sepertinya itu sudah sibuk dengan masing-masing HP-nya, dengan masing-masing gadgetnya. Jadi saya akan sedikit membahas tentang komunikasi antara anak dan orang tua. Pada kesempatan kali ini kita membahas dalam suatu rumah semua anggota keluarga berkumpul, tapi masing-masing sibuk dengan telepon genggamnya. Orang tua sibuk bekerja atau bergaya sosial media, sementara anak bermain game sendiri, menonton video. Mereka dalam satu ruangan tetapi tidak berkomunikasi, hampir tidak ada yang mengajak berbicara. Padahal Islam mengajarkan bahwa komunikasi hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan, memahami, dan saling menghargai satu sama lain. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ayat ini itu menjelaskan tentang kita berbakti kepada orang tua bukan hanya membantu mengerjakan pekerjaan orang tua, tetapi tentang komunikasi saat kita berbicara untuk menjaga komunikasi dengan orang tua. Ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, komunikasi itu dimulai dengan tutur kata yang baik. Kita terkadang lupa sopan terhadap orang tua, lupa menaikkan, apalagi sebagai anak ya seringkali lupa menada tinggi ya. Kebiasaan kita itu ke orang tua itu kalau kita disuruh biasanya kita suka berbicara dengan nada tinggi gitu. Rasulullah SAW adalah teladan yang baik itu dalam berkomunikasi. Beliau begitu tidak meninggikan suaranya serta menghargai lawan bicaranya gitu. Sebelum kita menghadapi orang lain gitu, kita di rumah dulu bagaimana kita berbicara sopan santun kepada orang tua. Sebaiknya kalau kepada orang tua itu hendaknya berbicara itu penuh hormat, tidak membentak atau meninggikan suara. Sebaliknya orang tua juga hendaknya mendengarkan pendapat anak. Kita juga sering kan sebagai anak gitu ya salah paham gitu terhadap orang tua gitu.
anak hendaknya berbicara hormat, tapi sebaiknya juga anak itu butuh perhatian orang tua gitu. Tidak langsung sebaiknya orang tua tuh mungkin kita sebagai calon orang tua nanti harus mendengarkan dulu gimana anak. Terkadang yang dibutuhkan anak itu nasihat, bukan gimana ya, hanya disuruh gitu. Terkadang anak itu butuh nasihat yang baik juga, berbicara dengan baik juga gitu dengan anak. Selanjutnya, salah satu contoh komunikasi di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini sering berdialog dengan putranya, yaitu putranya siapa? Ada yang tahu? Putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Putra Nabi Ibrahim alaihissalam ada yang tahu? Nabi Ismail alaihissalam. Ketika berdialog itu, ketika Nabi Ibrahim itu memerintahkan kepada putranya itu dengan mengajak beliau itu berdiskusi, tidak menyuruh dengan nada yang tinggi. Jadi komunikasi antara Ibrahim dan Ismail itu komunikasinya sangat baik, sangat sopan, tutur katanya sangat lembut gitu. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirlah bagaimana pendapatmu. Ada perintah gitu ya untuk disembelih. Lihatlah bagaimana seorang ayah menghargai pendapat anaknya gitu. Nabi Ibrahim mengkomunikasikan kepada Nabi Ismail gitu. Wahai ayahku, Nabi Ismail sebaliknya mengkomunikasikan kepada Nabi Ibrahim, wahai anak ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dan kisah ini kan kita belajar harus saling komunikasi dengan orang tua. Kadang-kadang kita sebagai orang tua merasa paling benar, sebagai orang tua merasa paling tua itu paling benar gitu, tidak mendengarkan pendapat anak gitu. Sebaliknya kita sebagai anak kalau misalkan ada sesuatu yang misalkan kita sebagai anak tidak setuju terhadap orang tua, kita boleh membicarakan kepada orang tua dengan sopan, dengan baik. Dan kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ya, kita dapat mempelajarinya dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hal-hal yang baik dari itu. Hadirin yang dirahmati Allah, di zaman sekarang kan banyak konflik keluarga ya terjadi bukan karena kurangnya kasih sayang, tapi karena komunikasi yang kurang. Kadang-kadang keduanya saling mendengarkan dengan hati yang lapang. Banyak masalah yang bisa diselesaikan kalau misalnya kita dengan hati yang lapang, hati yang bisa diajak ngobrol, diajak diskusi gitu. Maka ada beberapa hal yang sederhana, tips mungkin ya yang dapat dilakukan untuk kita. Pertama, biasakan meluangkan waktu dengan orang tua untuk ngobrol. Kalau misalnya ada waktu luang, kita bisa misalkan lagi libur ya, libur sekolah, kita di rumah sambil membantu ibu, sambil membantu ayah di rumah, karena ngobrol apa yang misalkan belum disampaikan. Begitu juga sebagai orang tua di saat-saat ada waktu gitu, ada waktu senggang, itu harus banyak kita harus tahu apa anak yang kita butuhkan. Anak kita tuh butuh apa? Tidak, walaupun misalnya secara materi atau secara apapun sudah kita berikan. Kadang-kadang ada hal-hal yang mereka perlu komunikasikan dengan kita. Kedua yaitu gunakan dengan kata-kata lembut dan penuh penghormatan. Kadang-kadang kita kan lupa seperti tadi yang saya jelaskan gitu. Kadang-kadang kita tidak setuju dengan hal ini, tapi kita ngasih tahunya itu ngegas, ngasih tahu kepada orang tuanya dengan nada tinggi. Mungkin bisa dengan gunakan kata-kata yang menghormati orang tua supaya sebaliknya orang tua juga menghargai kita untuk menyampaikan pendapat.
Kemudian ketiga, jadilah pendengar yang baik sebelum memberikan nasihat. Mungkin kita sebagai anak atau sebagai orang tua menjadi pendengar baik, dengarkan dulu apa yang disampaikan gitu. Jangan yang menelan mentah-mentah gitu. Yang disampaikannya dengarkan dulu dengan baik, baru kita dapat mengasih saran atau menyampaikan apa yang menurut kita juga baik. Kemudian biasakan saling meminta maaf dan saling mendoakan. Karena kan kita gengsi ya sama orang tua. Kalau misalnya salah apa suka tidak minta maaf kan. Mungkin bisa mulai dari sekarang kita mencobanya untuk sama-sama sama orang tua. Begitupun juga orang tua ke anak gitu. Untuk sama-sama saling komunikasi, setelah komunikasi apapun yang menjadi salah cuma anak dan orang tua gitu. Saling memaafkan. Dan yang terakhir, jadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai pedoman dalam membangun hubungan keluarga. Hadirin sekalian, ingat bahwa tidak ada orang tua yang sempurna, gitu pun tidak ada anak yang sempurna gitu. Jadi kita berusaha saja sesama keluarga itu saling mengkomunikasikannya. Mari kita jadikan rumah kita itu tempat tinggal yang nyaman, yang penuh kasih sayang. Kalaupun misalkan bukan dari orang tua kita, ya kita sendiri aja yang memulai memberikan kasih sayang, memberikan penghormatan kepada orang tua. Nanti sebaliknya akan seperti itu gitu orang tua. Semoga kita semua menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Semoga kita nanti mungkin yang belum berumah tangga atau calon orang tua, calon menjadi orang tua ya. Saya juga sama ya, saya jadi mengingatkan diri sendiri aja, kita share di sini gitu untuk menjadi teladan yang penuh kasih sayang dan bijaksana kepada anak. Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, belajar lebih baik lagi. Demikian waktu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi bacaannya kultum dari kakak-kakak. Kalian intinya ya rumah tangga itu dalam rumah tangga. Baik orang tua dan anak kita harus saling komunikasi ya. Jadi agar bisa membangun dalam rumah tangga itu keharmonisan ya. Dan setiap ada masalah jangan diambil pusing ya. Ada orang tua lebih paham komunikasi, kita berkomunikasi untuk mendapatkan jalan yang lebih baik gitu ya. Terus juga beliau menyampaikan kita sebagai anak jika dalam berdiskusi kita harus dalam keadaan tenang, mendengarkan, menyimak, barulah kita berpendapat gitu ya. Jadi jangan masalah itu diselesaikan sendiri, terus apa-apa orang tua bicara lalu udah tadi udah marah gitu ya. Nah di sini ini sedikit ilmu yang telah disampaikan bahwasanya kita sebagai anak harus lebih lembut, rendah hati kepada orang tua agar menjadi keluarga yang harmonis ya. Segitu aja intinya ya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.